Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Nunus Jansen edisi Kamis 23 September 2020. Hai teman-teman, jangan pernah bosannya dengerin pantun rohani dengan Feby dan Bania di Surabaya. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Mari kita mendengarkan Injilnya. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Makan malamnya memakai lauk bakmi, cara yang praktis dan murah biayanya. Ajarlah kami menghitung hari kami, agar beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan Injil hari ini, saya teringat akan profile picture WhatsApp seorang rekan imam di Batam sini. Beberapa hari lalu, rekan imamku memasang profile picture di WhatsApp gambar seekor serigala yang sedang mengejar seekor kerbau. Dan pada gambar itu, ia menuliskan kata-kata Salman Patel yang bunyinya demikian, Your follower is not always your friend. Pengikutmu tidak selalu adalah penggemarmu. Bisa jadi pengikutmu adalah musuh. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Herodes Antipas yang ingin bertemu dengan Yesus. Kelihatannya Herodes ini seperti pengikut Yesus karena mau bertemu. Ia mau bertemu dengan Yesus karena ia telah mendengar karya-karya agung yang dibuat oleh Yesus, ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya. Ia penasaran, seperti apakah dia ini yang melakukan hal-hal yang besar. Semua orang sedih saat pandemi, maka harus mau saling mengalah. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Herodes Antipas juga telah mendengar pendapat orang tentang siapa Yesus. Ada yang katakan dia ini Yohanes yang telah bangkit, nabi besar yang punya banyak pengikut, punya pengaruh, punya kuasa. Ada yang katakan dia ini Elia, nabi besar dalam perjanjian lama, yang hebat, yang banyak melakukan tanda-tanda ajaib, yang berkuasa, yang dihormati. Ada juga yang katakan salah seorang dari nabi-nabi perjanjian lama yang telah bangkit. Herodes penasaran dan ingin bertemu dengan Yesus. Tapi saudara-saudari, apakah benar-benar motivasi Herodes ini tulus untuk bertemu dengan Yesus? Ternyata kesan bahwa Herodes adalah pengagum, apalagi pengikut Yesus, sama sekali tidak benar. Ia mau bertemu Yesus karena merasa cemas. Pergi ke pasar membeli ikan gabus, dibumbu kuah kuning tapi tak pedas. Hal-hal besar yang dilakukan Yesus membuat Herodes menjadi cemas. Ia cemas, jangan-jangan Yesus yang sekarang lagi tenar, diikuti banyak orang, ajarannya sungguh mengagumkan,
karya-karya dan tanda-tanda heran itu sungguh dikagumi banyak orang, menggeser pengaruh dan posisinya sebagai raja. Jadi Herodes ingin bertemu Yesus bukan dari kedalaman motivasinya yang murni, tetapi karena rasa cemas. Ia takut, jangan-jangan Yesus menyainginya dan kemudian menyingkirkannya sebagai raja. Jika itu terjadi, kuasanya akan hilang, pengaruhnya juga akan hilang dengan sendirinya. Dan itulah Herodes. Dalam Injil Lukas, ia selalu mencari kesempatan untuk bertemu dan menghabisi Yesus yang ia anggap sebagai saingan yang bisa menyingkirkannya. Dalam Injil Lukas bab 13 misalnya, di sana kita menjumpai setelah Yesus banyak melakukan karya-karya pengajaran yang sungguh agung dan mulia, sekelompok orang Farisi datang kepadanya dan berkata, "Tinggalkan tempat ini sebab Herodes ingin membunuh engkau." Tapi Yesus katakan, "Pergi dan katakanlah kepada serigala itu." Jadi Yesus menyebut Herodes Antipas sebagai serigala karena sifatnya yang ganas, sifatnya yang buas, sifatnya yang ingin menghabisi siapa saja yang dianggap sebagai saingan atau musuh. Herodes selalu mencari-cari cara untuk bertemu dengan Yesus, untuk menghabisi dia. Dan pada suatu saat, dalam Injil Lukas bab 23, ketika Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes, Herodes sekali lagi katakan sudah lama ingin bertemu dengan dia untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan agung. Tetapi Yesus sama sekali tidak melakukan itu, bahkan untuk menjawab pertanyaannya pun tidak. Dan ketika Yesus yang dianggap sebagai musuh dan saingan itu diserahkan kepada Herodes, dan Herodes dengan gembira bisa melihat orang yang dianggap sebagai saingan, ia kemudian bersahabat dengan Pilatus. Padahal sebelumnya Herodes dan Pilatus adalah musuh. Jadi orang itu bisa juga bersahabat karena kejahatan, karena keburukan. Herodes Antipas dan Pilatus dalam Injil Lukas bab 23 adalah contohnya. Saudara-saudari terkasih, kita boleh belajar dari Injil hari ini. Persaingan untuk menjadi lebih baik itu normal dan wajar. Tetapi persaingan dengan menyingkirkan orang lain, dengan menginjak-injak orang lain, apalagi menghabisinya, itu sangat dilarang dan tidak Kristiani. Dalam kehidupan kita bersama, seringkali ragi Herodes itu tumbuh subur dalam hidup kita. Ketika ada teman kita yang kehidupannya lebih baik, kadang kita iri hati. Kita kemudian mencari cara untuk menjelek-jelekan, untuk menjatuhkan mereka. Ketika teman-teman kita banyak memiliki bakat, kita mungkin rasa cemas dan tidak senang, iri hati. Kita anggap mereka sebagai saingan, maka kita juga mencari-cari cara untuk menghentikan dan menghabisi mereka. Sikap-sikap seperti ini tidak boleh kita miliki. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita diberi kemampuan yang berbeda-beda. Kalau ada orang lain yang kehidupannya lebih baik, yang memiliki banyak talenta dan kemampuan, kita tidak boleh iri hati, karena Tuhan memberi kita secara adil sesuai kebutuhan kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab ketika kita tidak bersyukur, selalu membanding-bandingkan dan kemudian iri hati, marah, atau tidak senang dengan kehidupan orang yang kita anggap lebih hebat dan lebih baik, disitulah hal-hal yang buruk kemudian akan menyusul dengan sendirinya. Yang kedua adalah kita harus berhati luas tentang perbedaan. Perbedaan itu tidak buruk. Perbedaan adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Maka kehebatan-kehebatan atau kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh orang lain tidak boleh kita pandang sebagai saingan. Itu adalah berkat, itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita hargai dan kita syukuri. Ketika kita menghargai perbedaan di antara kita, maka apapun yang kita rasakan, yang kita alami,
tidak kita pandang sebagai sesuatu yang menghalangi, tidak kita pandang sebagai saingan, tidak kita pandang sebagai bencana, tetapi berkat yang harus digunakan untuk kebaikan kita bersama. Salam dan doaku, Romo Yonas dari Pulau Batam. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Terima kasih, berkah dalam.